Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Suara Suro yang dirahmati Allah, kali ini kita akan membahas salah satu tujuan hidup paling mulia bagi seorang muslim, yaitu mendapatkan ridho Allah. Ridho Allah adalah puncak dari segala harapan dan impian seorang hamba. Semua amal dan ibadah kita tidak akan berarti tanpa ridhonya. Maka, mari kita bersama-sama merenungkan bagaimana cara agar kita bisa mendapatkan ridho Allah dalam setiap langkah kehidupan kita. Langkah pertama untuk meraih ridho Allah adalah dengan ikhlas dalam setiap amal yang kita lakukan. Allah berfirman dalam Al-Quran, padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama dengan lurus. Quran Surat Al-Bayyinah ayat 5. Ikhlas berarti melakukan segala sesuatu hanya karena Allah, bukan karena ingin dipuji, dilihat orang, atau demi tujuan duniawi. Ketika kita ikhlas dalam beribadah dan beramal, Allah akan memberikan ridhonya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah tidak menerima amal kecuali yang dikerjakan dengan ikhlas karenanya dan mengharap ridhonya. Hadis riwayat An-Nasa'i nomor 3140. Dengan ikhlas, setiap ibadah dan kebaikan yang kita lakukan akan mendekatkan kita kepada ridho Allah. Untuk mendapatkan ridho Allah, kita juga harus mengikuti tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam segala aspek kehidupan. Rasulullah adalah teladan terbaik dalam beribadah, bermuamalah, dan berakhlak. Allah berfirman, katakanlah Muhammad, jika kamu benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku. Niscaya Allah akan mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Quran Surat Ali Imran ayat 31. Mengikuti sunnah Rasul adalah bukti cinta kita kepada Allah. Dan dengan mengikuti sunnah, kita akan mendapatkan cinta dan ridhonya. Sebagai umat yang beriman, kita harus mencontoh segala amal dan akhlak Rasulullah agar hidup kita senantiasa berada di jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salat adalah ibadah yang paling utama dan merupakan kunci keselamatan di dunia dan juga di akhirat. Salat yang khusyuk adalah salah satu cara untuk mendapatkan ridho Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sungguh beruntung orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya. Quran Surat Al-Mu'minun ayat 1 dan 2. Sholat yang khusyuk adalah sholat yang dilakukan dengan penuh kesadaran dan penghayatan, tanpa terburu-buru, dan dengan menghadirkan hati kepada Allah. Sholat bukan hanya rutinitas fisik, tetapi juga komunikasi dengan Allah. Jika kita menjaga sholat dengan baik, Allah akan meridhoi setiap langkah hidup kita. Ridho Allah sangat bergantung pada ridho orang tua. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ridho Allah tergantung pada ridho orang tua, dan murka Allah tergantung pada murka orang tua. Hadis riwayat Tirmizi nomor 1899. Sebagai anak, salah satu cara paling mudah untuk mendapatkan ridho Allah adalah dengan berbakti kepada orang tua. Selama kita menjaga adab, memperlakukan mereka dengan hormat dan memenuhi kebutuhan hidup mereka, kita akan senantiasa berada di bawah naungan ridho Allah. Bahkan sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan kepada orang tua kita akan menjadi sebab turunnya rahmat Allah kepada kita. Hidup di dunia penuh dengan ujian dan cobaan, baik dalam bentuk kesulitan maupun kemudahan.
Bersabar dalam menghadapi ujian adalah salah satu cara untuk mendapatkan ridho Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan Allah mencintai orang-orang yang sabar. Quran Surat Ali Imran ayat 146. Sabar dalam ketaatan, sabar dalam meninggalkan maksiat, dan sabar dalam menghadapi musibah adalah bentuk keteguhan iman yang sangat dicintai Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah seorang Muslim ditimpa keletihan, penyakit, kesusahan, kesedihan, gangguan atau duka cita, bahkan hingga duri yang menusuknya, melainkan Allah akan menghapus dosa-dosanya. Hadis riwayat Bukhari nomor 5641 dan hadis riwayat Muslim nomor 2573. Setiap kali kita bersabar, dosa-dosa kita dihapuskan dan kita semakin dekat dengan ridho Allah. Sedekah adalah salah satu amal yang sangat dicintai oleh Allah dan menjadi jalan untuk mendapatkan ridhonya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sedekah itu akan memadamkan murka Allah sebagaimana air memadamkan api. Hadis riwayat Tirmizi nomor 664. Dengan bersedekah, kita tidak hanya membantu sesama, tetapi juga membersihkan hati kita dari kecintaan yang berlebihan kepada dunia. Sedekah adalah bentuk ibadah yang menunjukkan kepedulian sosial dan rasa syukur kita kepada Allah atas rezeki yang telah diberikan. Allah mencintai hambanya yang dermawan, dan dengan sedekah kita akan mendapatkan ridhonya. Kita tidak akan pernah bisa meraih ridho Allah tanpa senantiasa memohon ampunan dan berdoa kepadanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, setiap anak Adam pasti melakukan kesalahan, dan sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan adalah mereka yang bertobat. Hadis riwayat Tirmizi nomor 2499. Berdoa memohon ampunan kepada Allah adalah salah satu cara untuk mendapatkan ridhonya. Allah sangat mencintai hambanya yang bertaubat dan kembali kepadanya. Dengan memperbanyak doa dan istighfar, kita menunjukkan kerendahan hati kita di hadapan Allah dan mengakui bahwa hanya dengan rahmat-Nya kita bisa mendapatkan keselamatan dan ridho. Sahabat Suara Suro yang dirahmati Allah, mendapatkan ridho Allah adalah tujuan utama kita sebagai hamba. Melalui keikhlasan dalam amal, mengikuti sunnah Rasulullah, menjaga sholat, berbakti kepada orang tua, bersabar dalam ujian, memperbanyak sedekah, serta berdoa dan memohon ampunan, kita akan berada di jalan yang diridhoi Allah. Ya Allah, kami memohon ridho-Mu dalam setiap langkah hidup kami. Bimbinglah kami agar selalu berada di jalan yang Engkau ridhoi, dan jauhkanlah kami dari perbuatan yang mendatangkan murka-Mu. Amin ya Rabbal Alamin. Sahabat Suara Suro yang dirahmati Allah, terima kasih telah menyimak hingga akhir. Semoga kita semua senantiasa berada di bawah naungan ridho Allah. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share video ini agar lebih banyak lagi yang bisa mendapatkan manfaat dari pesan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.